Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mama Obay di channel Tengah Malam Story. Kali ini kita bertemu lagi dengan narasumber Kang Yana. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Katanya mau ada yang ceritain ya masalah cerita horor di Daerah Tegal Koneng. Jadi langsung aja Kang ya, ceritanya gimana? Waktu itu ada proyek besar-besaran. Pembangunan ini kalau nggak salah sudah 3 kali digarap. Dan kebetulan dari penggarapan yang pertama dan yang kedua, selanjutnya yang ketiga tidak membuahkan hasil. Mungkin istilahnya kan ada sosok penunggu yang istilahnya nggak ridho untuk digarap. Banyak aneh-aneh mistis yang dialami oleh karyawan-karyawan. Kalau nggak salah 2011 sampai 2014 di situ banyak kejadian kan. Banyak kejadiannya seperti skoklit itu kan alat berat, semacam yang kren, terus juga pengeborannya juga hampir setiap malam ada kejadian yang nggak masuk logika, seperti pipa-pipa besi itu yang ada yang bolong tengahnya itu, jadi sering mental, posisinya itu nggak teratur. Yang tadinya rapi, yang tadinya rapi nggak teratur. Ada suara tanpa rupa, seperti suara kalau orang Sunda mah munding, kalau orang Jawa atau orang Jakarta Betawi kerbau. Sering kejadian yang melihat langsung apa sih itu, sapam di tempatnya kan ada komputer misalnya buat melihat sekitar lingkungan. Itu keren, emang jalan sendiri kan, berjalan setiap malam, entah itu yang mentalnya pipa, entah alat berat semacam apa ya, alat pengeboran ya. Suaranya itu menurut saksi gitu ya, menurut satpam atau security setempat, suaranya itu tiap malam datang, semacam seperti kerbau ngamuk gimana sih, lemparin pipa-pipa besar, terus alat berat jalan sendiri. Tiap malam satpam ini pasti lari kampung, karena mungkin dia takut ya kan. Yang pertama, sosoknya emang nggak terlihat, cuman suaranya aja. Banyak kejadian-kejadian aneh, istilahnya seperti meninggal gitu kan. Ada yang patah tangannya, ibarat ini mah kecelakaan kerjanya banyak gitu ya. banyak banget ya, orang mana-mana sih ya kerja. Ada yang orang Sulawesi, orang Aceh, orang Jawa. Itu sebenarnya proyek apa itu Bang? Pengeboran, kalau nggak salah pengeboran gas ya, gas semacam LPG gitu, atau tambang-tambang bumi lah, minyak gitu. Sebab
dilihat oleh komputer alat canggih di zaman sekarang itu di bawah dasar kedalaman sekitar ya kurang lebih 40 meter 50 meteran lah itu dilihat ada semacam gumpalan batu berlian lah atau emas lah bukan. Jadi penasaran dari mulai pengobrolan pertama gagal, alat beratnya mati dan pipanya itu juga masih ada di dalam terkubur pipanya juga, jadi seolah-olah dia nggak bisa nyedot mesin itu bisa nyedot keluar. Tersumbat gitu ya. Tersumbat mungkin ya kata orang pintar tersebut gitu kan, ikannya kan ada sosok gaib penunggu desa tersebut. Seakan-akan dia nggak ridho atau nggak rela suatu saat nanti apabila pembangunan tersebut goal, dia nggak mau anak cucunya itu pindah dari desanya, karena kalau dibangun proyek itu goal pasti kemungkinan kegusur kan. Oh iya, jadi pasti dipindah-pindahkan ya. Nah mungkin di situ mungkin seperti entah itu kerukun atau gudang yang tersebut nggak mengizinkan, makanya banyak kendala-kendala semacam yang tadi yang saya ceritakan, banyak kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang patah kaki, patah tangan. Itu mungkin supaya mereka itu mungkin apa ya istilahnya, Peringatan. ya bisa jadi peringatan juga istilahnya, supaya jangan sampai proyek ini terwujud, karena nanti kalau terwujud mungkin dikuasai oleh orang asing. Iya. Dan juga nanti para pekerja-pekerja pun bukan asli penduduk kampung setempat, makanya mungkin istilahnya sering kejadian-kejadian aneh semacam ada sosok besar, tingginya kalau nggak salah 30-40 meter sosoknya tersebut, jadi hampir setara dengan tiang itu, tiang pengeboran, kalau kayak semacam tower lah. Iya. Oh, berarti tinggi banget kan? Tinggi banget. Jadi dia menampakkan dirinya itu seolah-olah dipegang, si tower dipegang digoncang-goncangin gini, makanya ada yang terjatuh gitu kan, semacam kayak pegawai kan, ada yang jatuh kan, ada yang meninggal, ada yang patah tulangnya. Nah, makanya mungkin istilahnya kan jangan sampai mungkin ini terwujud, mungkin ya istilahnya apa ya, seperti nggak setuju lah gitu kan, nggak setuju. Tapi yang membuat saya aneh, kok bisa gitu dia menampakkan wujudnya itu nyata, kok bisa? Akhirnya orang tersebut, misalnya bos besar yang misalnya Owner yang situ lah. nah iya, mungkin tanya-tanya ke warga, barangkali ada orang pintar atau orang ngerti, misalnya pingin inilah istilahnya apa ya, diritualin lah, ritual. Mungkin di situ mungkin pertama ya tidak izin dengan penduduk setempat, sebab apa Kang? Yang enaknya itu semacam kayak preman gitu kan, yang keberisikannya mau wilayah setempat, tapi yang makan hasilnya kan preman-preman dari luar, dari jalan raya sampai jalan proyek itu
Tapi masuk wilayah kampung kan itu kan berisik kan, ya istilahnya kan bawa alat berat kan, Iya, tengah pasti. malam gitu kan, jadi yang menikmati hasilnya kan orang Orang lain, jadi orang yang setempat jadi kena imbas. nah Ininya ada ya. yang bahasnya udah kayak gitu kan nggak setuju juga. Emang kan sempat terlihat sosok kerbau itu terlihat oleh apa ya, semacam kayak CCTV, Oh, iya. bentuknya sih kerbau, warnanya bule. Itu tiap malam dia nyumbulin pipa, nyumbul pipa. Memang sih berjalannya awalnya makan istilahnya 1 hari mungkin nggak terlihat, masuk 2 hari 3 hari, sudah berjalan berbulan-bulan baru terlihat sosok yang sebenarnya, semacam ada sosok wanita ya kayak rupanya kemudian anak atau pocong lah misalnya kan. Sebab itu wilayahnya angker, misinya tentang di situ banyak pohon-pohon, istilahnya tempat dia bersembunyi lah. Kami masih mau halus ya kan, kadang di puhuna tinggalnya dia, kadang di besi-besi nongkrongnya, kadang juga di warung. Sebab di situ ada warung, biasanya tempat makan karyawan. Iya. Kan kalau malam kan pulang kan, yang punya warung pulang. Kadang malam-malam tuh kayak ada yang buka katanya, Ada yang buat gimana? seperti buka warung aja gitu. Oh. Ada kopi, ada makan kayak semacam makanan khas Jawa lah gitu. Iya. Ada goreng pisang, ada goreng bakwan gitu, ada goreng ubi gitu, ada kopi, bahkan juga ada kayak pelayan-pelayan segala loh. Padahal kan tidak ada seperti itu, cuma kalau siang aja mungkin jualan, kalau malam sih emang tutup ya, karena jaraknya itu jarak dari kampung ke pengeboran tuh agak jauh, kurang lebih ya 1 kilo lebih lah. Iya. Jalan. Oh, jadi kalau malam tuh karyawan yang di situ tuh ngelihat bahwa itu buka kayak gitu. Buka Padahal itu tutup. tuh ya kan, namanya juga kan kalau malam ya kan, namanya juga yang menjaga kan Pastilah istirahat iya, ya. istirahat mungkin kita ngopi dulu gitu kan, istilahnya kita santai dulu, istirahat dulu kan. Kalau malam kan dia nggak aktif kan, maksudnya ngobrol kan berhenti dulu ya sebentar gitu kan. Mau dimulai lagi kan pagi hari lagi seperti biasa gitulah. Yang buat aneh kok bisa gitu setelah bos besarnya itu istilahnya minta izin kepada istilahnya kan ke apa ya, kalau di kampung itu orang pintar lah, sesepuh itu, dan dia bilang gini, coba motong sapi, istilahnya syukuran lah gitu. Iya. Tapi kenapa ngobrolnya kampung yang tersebut di Bor, kenapa penyembelihannya ada di kampung sebelah gitu kan? Toh mungkin gini, kenapa kok tanyanya ke sepuh tersebut, nyembelinya di kampung wilayah itu, dan dagingnya pun kampung wilayah yang di Bor itu tidak merasakan dagingnya gitu. Udah istilahnya kan nggak ada sesaji semacam ritual gitu kan. Kalau bahasa Jawa kan istilahnya kan Sajen. sesajen atau subuhan lah gitu kan. Bukan berarti kita percaya sama yang gaib, cuma kan kita kan mengikuti adat istiadat leluhur kita gitu kan. Dalam rangka apapun kita harus ada istilahnya kan kumpul ngeriung dengan penduduk setempat, istilahnya kan kita tawasul lah gitu kan, meminta supaya berkah selama gitu kan, tidak ada yang kejadian yang tidak diinginkan gitu. Oh, jadi pas nyembelih kerbau itu ya desa tersebut tidak dibagikan dagingnya. Iya, Kang. Kenapa itu, Kang? Kalau boleh tahu.
saya juga kurang paham ya Kang ya, apakah emang yang nyembelihnya di situ mungkin gitu kan, jadi yang kebagian masih wilayah di situ mungkin gitu kan. Jadi mungkin begini berpikirnya, cuma 1 ekor, mungkin kalau 2 ekor mungkin kebagian gitu kan. 1 ekor pun untuk kampung pun belum cukup, tapi kan itu syarat gitu kan, hanya sekedar syarat. Ya apa salahnya gitu kan ya, enggak itu tulang-tulangnya gitu kan merasakan. Jadi kan istilahnya kan kruun tersebut mungkin istilahnya kan apa ya, ikut merasakan kebahagiaan lah gitu. Tempat pengeboran di situ juga tertanyanya sama orang situ juga, tapi orang situnya tidak merasakan hasil dari ritual tersebut gitu. Makanya mungkin nggak setuju seperti yang situ. Sosoknya itu banyak kan, bukan hanya kerbau saja, sosok banyak. Dan kejadian-kejadian aneh pun banyak yang dirasakan oleh karyawan-karyawan yang pegawai di situ kan. Cuman kasihannya gitu kan, yang meninggal itu bukan orang-orang sini kan, orang-orang Jawa. Perantau ya, kerja bertahun-tahun mungkin ya. Cuman sering terlihat kan seperti yang merintih gitu kan, kesakitan kan, karena mungkin ada waktu hidupnya kan dia jatuh gitu kan, mungkin merasa sedih lah, menderita. Udah jasanya nggak dibalikin keluarga yang meninggal gitu kan, tapi mungkin uangnya terngalir ya, supaya tidak ketahuan dari keluarga tersebut. Jadi si uang misalkan 1 bulan kemudian kan udah gajian nih, dikirimnya ke isinya gitu yang ditampung. Jadi supaya isinya tuh nggak curiga bahwa si suaminya ini udah meninggal. Tapi kan si istri kan mungkin ada kerinduan ya, dalam arti kata kok nggak pulang-pulang gitu, kerja kok bertahun-tahun tapi kok nggak ada kabar-kabar gitu, tapi uang kok terkirim terus. Nah situ kan mungkin kan kayak semacam yang meninggal kan namanya arwah-arwah penasaran ya, arwah-arwah pegawai itu sering menampakkan diri, merintih kesakitan, menangis gitu kan. Ada juga yang misalnya duduk gitu, seharusnya duduk cuma seperti orang apa ya, kesepian gitu, dia merintih, nangis, kesakitan, kesepian, misalnya mau pulang, mungkin pulang kemana gitu kan, istilahnya taunya kan keluarga yang di situ kan, taunya kan yang penting uang terkirim. Padahal suaminya kan udah meninggal. Mungkin situ kesedihan pegawai-pegawai yang jauh-jauh kan, perantauan misalnya kan jasanya kan nggak dikirimkan ke keluarga gitu kan. Berarti jasanya itu dikemanain kan itu? Kurang tahu bang ya. Ya mungkin dimakamkan di situ, bisa jadi entah itu langsung dibungkus atau dibuang kemana mungkin. Dari situlah mungkin jadi nggak sempurna. Makanya penduduk setempat sering kalau nyemprot gitu, nyemprot padi kan, itu kan ada di padi juga kan. Itu ada sosok-sosok juga kan. Sering nampak kan. Seperti pegawai, terus wanita yang berambut panjang gitu. Ya entah itu istilahnya apa ya, entah itu jin, entah itu sosok makhluk gaib apapun ya, saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas ya itulah kenyataannya. Karena yang dirasakan warga itu, kalau pembangunan terwujud, otomatis kampung tidak ada. Mungkin kan
sosok tersebut mungkin entah sosok siapa, mungkin menampakkan diri gitu kan. Karena lubang pengeborannya kan berbelok ke arah ke pemukiman warga, berbeloknya itu kan. Setiap pengeboran itu nggak tembus, seakan-akan kayak seperti ada cadas yang keras gitu, dan nggak bisa ditembus oleh apapun. Jadi mentang terus gitu. Mentang, jadi kadang bunyi dung dung gitu kan, seperti apa ya, seperti baja gitu lah, mungkin entah baja entah batu besar gitu kan, cuman yang bisa ditembus sama mesin apapun. Soalnya 3 kali alat berat pengeboran itu rusak. 3 kali ya, dengar sih ada dari Amerika gitu kan, yang lebih canggih itu, lebih harganya lebih mahal. Ada yang dari Itali, ada dari Korea, itu tetap nggak mempan, nggak bisa nembus dinding itu, seperti ada cadas yang menghalangi tersebut. Akhirnya cadas nggak tembus, berbelok ke pemukiman warga. Jadi lubang tersebut pengeboran itu adanya di pas pemukiman. Nah disitulah mungkin otomatis kan, kalau wilayah pengeboran di tempat warga, misalkan kan disedot setahun, keluar nih, kalau jadi 2 tahun 3 tahun, mungkin lama-lama kan ambrol. Ibaratnya kan kayak semacam berlubang gitu. Mungkin situ nggak jadi dibangun, mungkin istilahnya kan entah itu sang situ atau dang yang situ nggak melidoi, takutnya cucunya itu kan istilahnya entah kemana nantinya kan, entah punya rumah atau enggak. Kalau beli ibaratnya digusur gitu kan, dapat sekian berapa ratus juta, tetap aja kan belum beli tanahnya lagi. Gitu. Mungkin sosok tersebut kasihan dengan anak cucunya mereka yang udah bertahun-tahun tinggal di situ gitu kan, yang udah menempati itu selama dari nenek moyangnya juga, toh tiba-tiba kok bisa pindah gitu. Cuma karena ada proyek penggusuran gitu kan, mungkin situ nggak mengizinkan. Makanya sering terjadi semacamnya tadi itu, banyak kendala-kendala yang yang di luar nalar gitu. Sempat penduduk itu juga sebelum adanya pengeboran itu mau pindah, sempat karena air di situ, sumber airnya itu nggak keluar. Sempet. Waktu pembangunan kali proyek itu belum jadi, terus warga itu sempat istilahnya gelisah, kesulitan air. Yang pertama kan air untuk minum gitu kan, sawah juga keringan. Itu situ mungkin mereka udah panik lah, mau pindah kemana nih kita nih gitu kan, udah rundingan gitu kan sama warga setempat, terus sama sesepuh-sepuh di situ juga gimana nih. Cuman akhirnya kan istilahnya ada satu jalan keluar, dah sabarin dulu aja katanya. Soalnya sebab gini kan, bukan 1 tahun 2 tahun aja kan kekeringan itu. Jadi berkelanjutan. Bahkan dari mulai adanya kerukunan di situ dari awal sampai sekarang ini, sampai istilahnya kan sekarang ini istilahnya kan udah agak mendingan gitu ya, udah ada proyek pembangunan kali gitu kan, itu udah subur lah, makanya udah keluar. Dulu mah nggak keluar kan, banyak sosok aneh yang penunggu proyek, penunggu kampung wilayah Tegalponeng itu warga setempat juga pernah melihat sosok semacam apa ya, kalau di film Jakarta Jaka Umbaran tuh, yang 7 bidadari turun kan, gimana tuh Pak? itu kalau nggak salah nih ya, ada orang tua sih ngobrol sama saya,
setiap malam Selasa kalau nggak salah itu suka turun ke wilayah tersebut pengeboran. Itu 7 bidadari turun katanya, saya sih belum pernah melihat. Jadi sosok tersebut setiap malam Jumat itu turun, dia berpakaian seperti bidadari. Ada yang selendangnya warnanya hijau, ada yang putih, ada yang kuning, pokoknya seperti warna-warni pelangi lah. Jadi setiap malam Selasa itu mereka pada mandi. Ini saya berpikir kok kayak kisah film Jakarta Taruh gitu. Tapi bukti nyatanya emang ada, bukti faktanya. Benar gitu. Benar. Makanya wilayah yang pengeboran itu bukan satu makhluk saja yang melindungi, bahkan banyak 7 bidadari itu, terus raksasa yang menyerupai tower tingginya gitu kan, yang sosoknya tinggi besar, bertanduk juga, banyak bulunya gitu kan. Dia berdiri seperti tegak gini, menyerupai tower tingginya. Dia itu tadi sekitar 30-40 meteran. Dan juga munding bodas juga, banyak sosok-sosok yang istilahnya melindungi kampung itu lah, supaya tetap istilahnya terjaga kelestariannya tidak terganggu dengan proyek-proyek istilahnya pengeboran gitu kan. Makanya sampai sekarang 3 proyek tersebut gagal. Sekarang gagal kan, soalnya apa kan, banyak kejadian-kejadian itu tadi, yang meninggal, yang patah tangan, patah kaki, dan juga kan istilahnya besi-besi penggunaannya pada mental ke sawah, ada yang mental ke penggalian gitu kan. Terus semacam seperti jalan sendiri, beko jalan sendiri malam-malam, padahal nggak ada operatornya gitu kan. Ya disitulah mungkin banyak kejanggalan. Makanya proyek itu diberhentikan dulu untuk saat ini. Cuman yang bikin anehnya itu udah 3 kali pengeboran gagal. Ya mungkin ngabisin berapa miliar, mungkin saya nggak tahu lah. Yang jelas kita bisa mengambil dari istilahnya hikmah kejadian. Kalau pengen berbuat sesuatu istilahnya kan harus pamitan dengan istilahnya kan entah itu goib ya, dengan cara kita istilahnya kan sesaji. Terus kita juga istilahnya kan kita harus sering mengobrol, istilahnya dalam arti kata kita harus mendekati para tokoh-tokoh agama yang di kampung itu kan, gimana caranya gitu kan supaya ini terwujud. Ini kan lancar, ini kan enggak. Jadi kesimpulannya, kita meskipun berdampingan dengan tersebut, kita nggak terlihat, kita nggak pernah melihat. Di situ kita saling menghargai lah, karena yang nampak atau yang tidak nampak itu istilahnya lebih apa ya, lebih menakutkan yang tidak menampak. Lebih takut kan istilahnya kan itu tadi kejadiannya, banyak yang nggak masuk nalar. Banyak sosok kan situ kan. Saya juga di situ pernah disamperin sosok buaya besar kan. Waktu kapan itu? Waktu pernah mancing sih. Saya kan lebihnya mancing. Mancing malam, kadang mancing siang. Emang bukan satu dua sosok aja sih yang nampak di situ. Jadi yang jaganya itu emang makhluknya itu besar semua, dari mulai raksasa, 7 bidadari, buaya besar juga ada, ular hitam juga ada, kerbau juga ada, banyak sih.
Jadi wilayah kampung situ memang dijaga oleh makhluk tersebut. Mungkin memang dari awalnya mungkin kampung itu harus berkembang. Ya, dalam arti kata istilahnya kan dari kampung yang terkecil, gimana caranya gitu kan, kerukun kan namanya juga kerukun, juga dulunya juga manusia ingin menyuburkan atau istilahnya kan dalam masa perekonomian lah wilayah tersebut supaya meluas gitu. Makanya tidak diizinkan ada pengepungan. Udah dibangun capek-capek gitu kan, ini tergusur cuma karena ada proyek. Makanya wilayah tersebut dijaga oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Jadi sampai sekarang ini tetap masih terjaga kelestariannya. Petani-petani juga tetap masih bisa beraktivitas seperti biasa, yang ke sawah yang istilahnya ke empang juga yang ke empang. Sampai sekarang alhamdulillah kampung tersebut masih damai-damai aja, masih tentram-tentram aja. Ya mungkin segitu saja penelusuran atau cerita dari saya. Ya kurang lebihnya kalau memang ada kata-kata yang misalnya menyinggung ya, tersinggung atau kurang berkenan, ya saya minta maaf karena manusia pasti banyak kesalahan. Ya itu saja Pak Ubay. Ya. Jadi tadi cerita tentang proyek yang gagal ya Kang ya. Iya. Kita untuk sebut ya Kang. Jadi kami akhiri saja cerita ini tadi dari narasumber kami Yana. Jadi sebagai penutupan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.